Apa kabar? Wah, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng nih adik-adik semuanya ya. Wow. Adik-adik, gimana kabarnya adik-adik? Kakak berharap adik-adik semua masih tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa, masih rajin pakai masker nggak? Harus pakai masker terus ya. Nah, terus jangan lupa rajin cuci tangan. Terus apalagi? Ya, makan makanan yang bergizi, sayur, buah, minum susu ya boleh. Terus jangan lupa banyak minum air putih ya adik-adik ya. Nah, satu lagi, jangan lupa olahraga ya, walaupun sedikit, cuman jalan-jalan, cuman ya jogging pagi-pagi, lari-lari kecil boleh lah. Nah, wah, hari ini kakak mau bawain satu buah cerita. Ceritanya itu judulnya gara-gara kebun anggur. Ini ada apa sama kebun anggur ya? Kok gara-gara kebun anggur? Nah, tapi sebelum kita memulai cerita kita, seperti biasa dong adik-adik ya, lipat tangannya, kakak mau berdoa buat adik-adik semuanya. Oke. Terima kasih Tuhan untuk pemberkatan dan penyertaan-Mu semalam tadi hingga hari ini kami boleh bangun kembali dengan segar. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan memulai sekolah minggu online kami. Kami mau mendengarkan satu buah cerita yang akan dibawakan oleh Karisma. Berkati hamba-Mu ini Tuhan untuk dalam menyampaikan cerita ini. Biar kiranya segala sesuatu yang ada di cerita ini, adik-adik semuanya boleh mengambil nilai-nilai yang baik dari cerita ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, tadi judulnya apa ya? Gara-gara kebun anggur ya. Ada apa ya sama si kebun anggur ini? Kok gara-gara kebun anggur? Wah, lucu nih ya judulnya ya. Nah, buat adik-adik di rumah yang sudah bisa membaca, adik-adik bisa ambil Alkitabnya, terus buka di 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai dengan 29. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai dengan 29. Wah, ini memang agak panjang ya. Nanti adik-adik bisa baca sendiri ya di rumah ya. Nah, ceritanya tentang apa sih adik-adik? Iya, kebun anggur Nabot ya. Nah, siapa yang tahu Nabot? Nabot itu nama orang adik-adik ya. Jadi, Nabot ini seorang anak yang mendapat warisan satu buah kebun anggur. Kebun anggurnya tuh luas dan subur adik-adik. Wow, siapa yang suka makan anggur? Wah, banyak nih yang tunjuk jari ya. Nah, Nabot ini mendapatkan kebun anggur itu dari warisan dari keluarganya adik-adik. Nah, ternyata kebun anggur itu bersebelahan dengan kerajaan Raja Ahab. Wah, Raja Ahab. Nah, ternyata Raja Ahab itu melihat-lihat, wow, kebun anggurnya luas dan subur. Wow, seru ya. Nah, karena Raja Ahab melihat itu, timbul keinginan untuk memiliki kebun anggur itu adik-adik. Wah, jadi Raja Ahab itu mau memiliki kebun anggurnya Nabot. Iya. Nah, satu ketika Raja Ahab datang nih ke Nabot di jalan. Nabot, kan? Nabot, kebun anggurmu buat aku ya. Ku beli kebun anggurmu. Nabot kan dapat kebun anggur itu dari warisan ya adik-adik ya, dari keluarganya. Kira-kira Nabot mau nggak memberikan atau menjual kepada Raja Ahab? Nggak mau, jelas nggak mau, karena Nabot mau diurus sendiri kebun anggurnya. Nah, terus Raja Ahab bilang, tak beli deh, tak beli. Tetap nggak mau Nabotnya. Nah, Raja Ahab pulang
jengkel, marah loh adik-adik. Aku nggak dapat kebun anggur itu, aku sebel gitu. Aduh, Raja Ahab ini kan. Nah, Raja Ahab ini punya seorang istri namanya Isabel. Oke, nah waktu si Raja Ahab ini sampai di istana, kan Raja Ahab ini pulang dalam keadaan jengkel dan marah ya adik-adik ya, karena dia mengingini kebun anggur Nabot. Wah, iri ya adik-adik ya. Jadi Raja Ahab ini iri karena kebun anggurnya itu kok luas dan subur sekali, buahnya banyak. Nah, waktu si Raja Ahab ini sampai di sana, Ratu Isabel itu lihat, Raja, kamu kenapa? Kok pulang mukamu muram? Terus sebel, terus jengkel, terus marah. Ada apa? Ratu Isabel tanya gitu sama Raja Ahab. Terus Raja Ahabnya bilang gini, aku kepingin kebun anggurnya Nabot, tapi nggak dikasih. Gitu. Wah, akhirnya adik-adik tahu nggak? Ratu Isabel tuh malah bilang gini loh, oh tenang aja, aku akan bantu Raja Ahab untuk mendapatkan kebun anggurnya si Nabot. Tenang aja, aku akan atur strategi. Bilang gitu Ratu Isabel. Wah, kira-kira apa sih strategi yang mau dilakukan sama Ratu Isabel adik-adik? Nah, kira-kira strateginya itu baik apa enggak ya? Ternyata Ratu Isabel bilang gini sama Raja Ahab, Raja, aku punya ide untuk bisa mendapatkan apa yang jadi keinginanmu. Oh ya? Wah, Raja Ahab seneng kan? Apa gitu. Nah, aku akan membuat satu cerita kalau si Nabot itu berbuat salah kepada semua petinggi di kota ini. Dia bilang begitu. Wah, jadi Ratu Isabel ini mengarang cerita adik-adik ya, mau memfitnah Nabot. Wah, nggak baik. Itu nggak baik adik-adik. Nah, ternyata Raja Ahab menyetujui adik-adik. Waduh, gawat ini adik-adik. Wah, akhirnya adik-adik ya, di seluruh kota itu tersebarlah kalau si Nabot itu sudah berbuat salah. Dan sampai akhirnya Nabot itu dihakimi orang banyak adik-adik. Oh, kamu itu sudah berbuat dosa, kamu itu sudah berbuat salah banyak. Terus sampai Nabot itu dilempari batu hingga meninggal adik-adik, sampai mati adik-adik. Waduh, kasihan Nabot. Nabot kan nggak salah apa-apa ya. Ini semua kan akal-akalannya Ratu Isabel ya adik-adik ya. Mau mendapatkan kebun anggurnya Nabot tapi dengan cara yang tidak baik ya adik-adik ya. Nah, akhirnya begitu Nabot sudah meninggal, Raja Ahab dengan senangnya, hore, kebun anggurnya jadi punyaku deh. Wah, Raja Ahab senang, Ratu Isabel senang. Ternyata Raja Ahab didatengin sama Nabi Elia. Hai, kamu Raja Ahab, kalau kamu masih melakukan itu, Tuhan akan menghukummu sekarang juga. Wah, Raja Ahab kaget tuh. Hah? Tuhan mau menghukum aku? Hah? Raja Ahab jadi sedih deh. Aku jadi merasa bersalah melakukan itu. Nah, akhirnya Raja Ahab mengakui semua kesalahannya. Begitu juga dengan Ratu Isabel mengakui semua kesalahannya, bahwa apa yang dilakukan kepada Nabot itu karena iri hatinya, karena keinginannya yang harus tercapai dengan cara apapun juga. Nah, gitu adik-adik ceritanya nih. Gara-gara kebun anggur Nabot jadi meninggal. Terus jadi Raja Ahabnya ya tetap dihukum sama Tuhan karena dia melakukan hal yang tidak baik.
merebut barang milik orang lain dengan cara yang tidak baik juga, berbohong ya, bahkan Nabotnya sampai meninggal, dilempari batu. Wah. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita ini? Nah, kira-kira adik-adik boleh nggak punya keinginan? Keinginan itu gini ya, jadi aku kepingin punya sepeda. Aku pingin punya sepeda lipat, Kak. Oh boleh. Tapi kalau misalnya belum bisa mendapatkan sepeda lipat itu, adik-adik harus gimana? Kira-kira adik-adik tetap berusaha nggak? Berusaha itu misalnya gini, aku nabung kan gitu. Cari dulu harganya sepeda lipat berapa ya, terus nabung. Terus adik-adik bawa dalam doa, Tuhan aku tuh pengen sepeda lipat Tuhan, aku berusaha deh, pokoknya aku mau nabung. Nah, pasti Tuhan kalau dengar, kalau doa itu didoakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti mendengar dan akan mengabulkan pada waktunya Tuhan. Nah, kira-kira kalau misalnya belum tercapai, keinginannya adik-adik itu belum tercapai, kira-kira adik-adik gimana? Marah, sebet, kayak Raja Ahab? Oh tidak ya adik-adik ya, jangan ya. Punya keinginan itu boleh adik-adik, tapi kalau kita belum bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan belum terwujud, ya adik-adik nggak usah marah, nggak usah jengkel, nggak usah kecewa sama Tuhan. Jangan ya adik-adik ya, tapi adik-adik terus berusaha. Adik-adik bisa bawa semua keinginan adik-adik. Adik-adik bisa bawa semua yang adik cita-citakan dalam doa kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan memberkati adik-adik dan Tuhan juga akan mengabulkannya. Nah, itu adik-adik cerita hari ini. Jangan sampai kita melakukan seperti yang Ahab lakukan ya, karena keinginan hatinya tidak tercapai, dia melakukan hal yang tidak baik ya, membuat satu kebohongan. Nah, nggak boleh ya adik-adik ya. Oke. Nah, itu adik-adik cerita hari ini. Oke, sekarang lipat tangan, tutup mata, kita akhiri cerita hari ini. Terima kasih Tuhan untuk cerita gara-gara kebun anggur ini. Dan dari cerita ini kami banyak mengambil nilai-nilai yang baik. Kami tidak mau menjadi seperti Nabot dan Isabel yang merampas, yang berbuat bohong untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi kami anak-anakmu, kami anak-anak Tuhan yang hebat-hebat, kami mau membawa semua keinginan kami, semua cita-cita kami kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, cerita gara-gara kebun anggur udah selesai. Nah, selanjutnya ada ayat hafalan tentunya. Nah, ayat hafalannya diambil dari Kolose 2 ayat 6. Kolose 2 ayat 6. Nah, bunyinya gimana? Nah, bunyinya adalah, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kakak ulangi ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, ayat hafalan udah. Terus selanjutnya, pinter adik-adik semua. Challenge. Oke. Challenge minggu ini adalah yang pertama, pasti membuat video waktu adik-adik menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Kolose 2 ayat 6. Oke. Yang kedua adalah kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Nah, jadi adik-adik berdoa ya, terus divideokan. Isi doanya adalah membawa semua iri hati, jengkel, marah, terus ngambek, suka ngambek. Siapa yang masih suka ngambek? Wah, jangan ya. Nah, dibawa dalam doa, minta kepada Tuhan untuk kita bisa dilepaskan dari itu semua, dari rasa suka ngambek, suka marah, iri hati, wah, jengkel. Nah, terus kakak juga mau mengajak adik-adik berdoa, membawa semua yang menjadi keinginan adik-adik, semua yang menjadi cita-cita adik-adik bawa dalam doa. Biar Tuhan berkati
apa yang menjadi keinginan dan cita-cita dari adik-adik semua. Nah, itu adik-adik. Tadi ceritanya udah gara-gara kebun anggur. Terus ayat hafalannya dari Kolose 2 ayat 6 sudah. Challenge-nya tadi ada 2 ya adik-adik. Nah, jadi selesai sudah sekolah minggu online kita hari ini. Terima kasih adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.